Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan. Dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Berita pertama datang dari Semarang, pemirsa. Pihak kepolisian dari Polrestabes Semarang menangani kasus dugaan konsumsi daging kucing oleh seorang pria yang videonya viral di media sosial. Dari kasus ini, polisi mengamankan satu orang yang diduga pelaku untuk dimintai keterangan serta mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah pelaku. Padahal kalau banyak berarti keluar dari BPJS kan beli sendiri gitu. Kan saya cuma 3 pen gitu. Kalau lebih dari itu beli sendiri. Itu bisa nambah sekarang. Gimana? Itu per bulan. Per bulan. Video pengakuan seorang pria yang diduga makan daging kucing viral hingga menjadi perbincangan di media sosial. Atas viralnya video tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi di wilayah Gunung Pati, Kota Semarang. Jangan di ya. Dari penelusuran, polisi mengamankan terduga pelaku berinisial NY warga Sekaran. Oleh polisi, NY dibawa ke Mapolrestabes Semarang untuk dimintai keterangan. Polisi juga memasang garis polisi di rumah NY. Kejadian tersebut menggemparkan warga sekitar. Beberapa warga mengaku mengetahui aksi yang dilakukan pelaku dari salah seorang penghuni kos pada tahun 2010 silam. Ada yang cerita, waktu dulu tahun 2010 ya, itu kan ada yang kos. Dia cerita katanya babat membeli kucing, terus yang kos lari. Itu zaman dulu loh Mas. Terus air-air ini Bu, Nggak tahu. kok sebelumnya tuh banyak kucing yang berkeliaran di sini. Iya. Kalau aktivitas makan kucing itu saya kurang paham, makanya tadi pagi saya juga kaget dikabari dari teman-teman aparat juga kaget. Sementara itu, Kapolsek Gunung Pati Kompol Agung Raharjo mengatakan atas video viral dan membuat kegaduhan tersebut, pihaknya langsung mengamankan pelaku. Dari keterangan sementara, pelaku mengakui perbuatannya memakan daging kucing dan berdalih untuk mengobati penyakit diabetesnya. Akhirnya konfirmasi klarifikasi kepada anak-anak kos yang kos di rumahnya pelaku ini, klarifikasi berbagai macam dan lain sebagainya. Terus akhirnya kita mengerucut ke pelaku yang diduga pelaku untuk mengkonsumsi atau makan daging kucing tersebut. Kita klarifikasi secara lisan dan kita tulis juga untuk percepatan. Yang bersangkutan memang mengakui sudah mengkonsumsi daging kucing atau binatang kucing tersebut berkali-kali dalam tempo tidak pada saat itu, tapi berulang-ulang dalam tempo yang tidak sama. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Polisi juga berencana memeriksa kejiwaan pelaku untuk memastikan motif memakan daging kucing. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, aniaya pekerja proyek tol Semarang Demak hingga terluka. 5 anggota perguruan silat ditangkap tim Resmo Polrestabes Semarang. Aksi pengeroyokan dipicu karena para pelaku tersinggung dengan ulah korban saat melakukan live di media sosial menggunakan kaos dengan berisikan kalimat dan gambar tertentu yang dianggap menghina kelompok para pelaku. Motormu kuncinya di? Kelima anggota perguruan silat yang ditangkap tim Resmo Polrestabes Semarang ini masing-masing Randy David Saputra, Gelih Pandukirada, M. Rizal Sahidudin, Gravadi Sultan, dan Syakih Yudi Ardinata. Para pesilat ini sebelumnya dicari polisi setelah menganiaya Yuli Susanto, seorang pekerja di proyek tol Semarang Demak.
Pengeroyokan terjadi di sebuah rumah kontrakan di Pulau Sari Raya, Kelurahan Genuk Sari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Pengeroyokan ini dipicu ketika korban yang dinilai para tersangka telah melakukan penghinaan terhadap kelompok perguruan silat tersebut. Sebelum peristiwa pengeroyokan, korban melakukan siaran langsung TikTok dengan menggunakan kaos bertuliskan pasukan anti kirik atau fanatik dengan gambar anjing dengan garis strip. Kelima tersangka yang diaktori Randy David Saputra yang juga satu kontrakan dengan korban mengajar korban di rumah kontrakan. Sebelum pengeroyokan, Randy sempat mendatangi korban untuk meminta kaos itu secara baik-baik. Usai korban melakukan live namun tidak diberikan oleh korban. Lantaran korban tak mau memberikan kaos, Randy mengajak keempat rekannya kembali ke rumah kontrakan korban dan terjadilah aksi pengeroyokan. Saya ingin mengamankan kaos tersebut agar tidak ada perkalian itu. Terus saya minta baik-baik, dia tidak mau. Terus saya tarik. Posisi kaos belum saya ambil itu. Terus kemudian saya ke acara daerah Ungaran tersebut. Kemudian waktu pulang saya ada kabar itu kalau Pagar Nusa itu ngajak date gitu. Nah, saya takutnya kan Randy posisi di situ kenapa gitu. Terus saya ke lokasi, itu sudah dipukul-pukuli. Saya naik ke atas, nggak mukul sama sekali, hanya kayak menyapu, menyepak gitu. 11 malam, udah pukul 23.00, salah satu tersangka sih atas nama Yudi dan kawan-kawan ini datang ke kosan untuk meminta baju tersebut. Namun dari korban tidak memberikan, tapi suku korban minta maaf dan tidak akan menggunakan pakaian tersebut lagi. Namun setelah kejadian di pukul 11 ini, perguruan pencaksilat ini melakukan atau salah satu kegiatan pencaksilatnya ini di daerah Ungaran, sehingga pada pukul 4 pagi dini hari datang lain gerombolan. Akibat perbuatannya, kelima tersangka kini ditahan dan dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman pidana selama 7 tahun penjara. Dari Semarang, Hindufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Iki Mas
iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kakak Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno.
Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Densus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia berhasil menangkap 2 terduga teroris yang terafiliasi ISIS pada Rabu 7 Agustus. Polisi menangkap 2 tersangka tersebut di kawasan Jakarta Barat pada Selasa 6 Agustus dan mengamankan 1 unit senjata airsoft gun, bendera ISIS, pakaian dan bahan peledak beserta bahan kimia. Densus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia menangkap 2 orang tersangka berinisial AM dan RJ. 2 terduga teroris yang ditangkap terafiliasi oleh ISIS atau Daulah Islamiyah. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Aswin di Jakarta, Rabu 7 Agustus 2024. Aswin mengatakan, kedua tersangka tersebut ditangkap di kawasan Jakarta Barat pada Selasa 6 Agustus. Menurut Aswin, indikasi kedua tersangka tersebut terafiliasi ISIS dengan cara mengunggah narasi dukungan dan propaganda di media sosial yang mereka miliki. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan, kita ketahui bahwa 2 orang ini telah merakit pula bahan peledak ya, yang sudah diamankan oleh penyidik Densus 88. Namun hal ini patut menjadi perhatian kita kembali bahwa kedua orang ini tidak dalam jaringan teror yang aktif. Jadi mereka terradikalisasi, terpapar dan kemudian memiliki niat untuk melakukan serangan tersebut termotivasi dari kegiatan di sosial media. Dari kedua tersangka, polisi mengamankan 1 unit senjata airsoft gun, bendera ISIS, jaket atau pakaian ISIS, pisau lipat, bahan peledak beserta bahan kimianya, 1 unit telepon genggam, dan senjata tajam. Selain itu, Aswin mengatakan hal ini harus menjadi perhatian bersama. Apabila menemukan atau mengetahui orang-orang di sekitar melakukan aktivitas yang mengarah kepada tindak pidana terorisme, harus segera lapor polisi. Karena jaringan terorisme saat ini banyak melakukan tindakan teror melalui media sosial, baik berupa grup, privat, maupun dari internet secara umum.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Sempat kabur saat ditangkap seorang pengedar ganja di wilayah Pantura Brebes. Akhirnya berhasil dibekuk polisi saat tertidur di rumahnya. Buronan narkoba ini selama pelarian kabur ke Jakarta dan menyamar menjadi pelayan lesehan pecel lele. Inilah detik-detik saat polisi menangkap pengedar ganja yang tengah tertidur di kamar rumahnya di Desa Karangsari, Kecamatan Bulakamba, Brebes. Usai ditangkap, polisi langsung menggelandang pelaku ke Mapolres Brebes untuk menjalani pemeriksaan petugas. Pelaku bernama Panji, 27 tahun ini sebelumnya kabur saat ditangkap pada bulan April lalu. Di depan penyidik, pelaku mengaku selama pelariannya menjadi DPO, menyamar bekerja sebagai pelayan warung lesehan pecel lele di daerah Kebayoran, Jakarta Pusat. Menurut polisi, tersangka selama setahun terakhir telah menjadi pengedar narkoba jenis ganja yang diedarkan di wilayah Pantura Brebes. Mendapatkan laporan tersangka tengah pulang ke rumah, polisi langsung meringkusnya. Makan penangkapan namun bisa meloloskan diri. Di sini terjadi lagi TKP yang kedua ini. Tadi dilakukan penangkapan oleh tim unit 1. Untuk ancamannya? Dalam hal ini tersangka diancam dengan hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya ganja sintetis seberat 1,2 gram. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan maksimal hingga 12 tahun penjara. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Kita beralih ke Brebes. Pemirsa, pawai gunungan sebagai ritual sedekah bumi di Brebes diwarnai dengan aksi pencopetan. Bahkan salah satu pelaku pencopetan kepergok korbannya hingga akhirnya diambuk massa. Beruntung polisi berhasil mengevakuasi pelaku ke dalam mobil patroli. Ratusan warga desa Griting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, terlihat saling berebut beragam macam hasil bumi saat dibawa ke dalam kantor balai desa setempat. Namun sayangnya sedekah bumi yang digelar dinodai aksi pencopetan. Beruntung korban mengetahui aksi jahat pelaku yang hendak mengambil handphonenya. Aksi pemukulan oleh massa pun tak bisa dihindarkan. Pelaku yang diketahui bernama Hendri, warga kota Cirebon, Jawa Barat, akhirnya dievakuasi ke dalam mobil patroli polisi. Memang tidak ditemukan barang bukti padanya, itu tidak ditemukan, tapi kuat kesaksian dari masyarakat, korban dan saksi yang ada di tempat, sehingga kita naik sidik. Itu kan pada acara sedekah bumi, Pak ya? Sedekah bumi ya, sedekah bumi. Pak, dalam acara sedekah bumi itu informasi warga yang merasa kecopetan sampai berapa, Pak, yang melaporkan? Yang kecopetan 8, ya ada 8 kecopetan, namun barang bukti yang kehilangan, BP yang diambil itu memang tidak ada semuanya. Dalam kasus satu orang ini ya. Kasus percobaan pencopetan ini kini ditangani Unit Reskrim Polsek Bulakamba. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margarejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Wafa Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga
kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan, kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil membekuk pelaku penipuan daring jaringan internasional Kamboja. Jaringan penipuan daring ini melakukan aksinya dengan menakut-nakuti korban bahwa harta yang dimiliki merupakan hasil tindak pidana pencucian uang. Berdalih memberikan informasi nomor telepon bermasalah dan masuk dalam jaringan korupsi, 3 tersangka kejahatan penipuan daring berhasil memeras korbannya dengan total kerugian kurang lebih 2 miliar rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus di Reskrimsus Polda DIY, Komisaris Besar Polisi Ida Mahdi saat konferensi pers Rabu 7 Agustus mengatakan, modus operandi tersangka berinisial YA, D, dan SBI yang merupakan jaringan internasional penipuan daring dari Kamboja adalah dengan menakut-nakuti korban warga Kabupaten Sleman bahwa kekayaan yang dimiliki merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang. 1 dari ketiga pelaku berperan sebagai aparat penegak hukum. Pelaku dengan berbagai cara membujuk korban bahwa korban tersandung kasus korupsi. Selanjutnya korban diminta menitipkan sejumlah uang untuk diperiksa dan diklarifikasi dengan janji setelah semua selesai uang akan dikembalikan. Bahwa yang bersangkutan itu adalah pelaku TPPU, nah, sehingga dengan bujuk rayunya, mari diamankan uangnya. Nah, setelah diamankan, kemudian ternyata itu hanya
bohong belaka, dan itu hanya sebuah tipuan. Atas tindak kejahatan jaringan internasional dalam penipuan daring ini, di Reskrimsus Polda DIY terus mendalami apakah berkaitan dengan bandar judi daring. Beginilah video yang memperlihatkan aksi penganiayaan yang terjadi pada OM 14 tahun yang terjadi di rumahnya di Dusun Ngelo, Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh temannya A usia 16 tahun dan orang tua pelaku. Orang tua korban bahkan sampai berlutut minta pengampunan kepada pelaku untuk meminta maaf. Kejadian bermula saat OM ketahuan memancing di kolam ikan milik warga. Oleh pemilik kolam kemudian ditanyakan siapa saja yang pernah memancing di kolam tersebut. OM kemudian memberitahu kepada pemilik kolam siapa saja yang telah memancing di kolam itu dan salah satunya adalah pelaku. Orang tua pelaku yang tidak terima pada 30 Mei 2024 pada pukul 10.30 malam mendatangi rumah korban dan kemudian melakukan penganiayaan. Artinya sudah berapa kali sama siapa-siapa saja, kan keponakan saya itu mengakui apa yang dilakukan jauh-jauh sebelumnya. Jujur saja mungkin merasa tidak terima bahwa anaknya tersebut itu disebut sebagai ikut mancing. Tapi jauh-jauh sebelumnya saya melaporkan ke pihak yang berwajib itu, saya menelusuri apakah benar ikut atau tidak, ternyata dia ikut. Si korban itu ditanya-tanya namanya, disebut-sebut dengan secara kekerasan, makanya dari pihak ibu korban bilang lewat sini mbak, tidak lewat situ. Tak hanya menggunakan tangan kosong, korban juga dipukul menggunakan sapu. Hingga kini korban masih trauma akibat kejadian tersebut. Keluarga korban telah melaporkan ke kepolisian untuk diproses secara hukum. Dari Kabupaten Semarang, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Saya Puji Lestari, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap hari Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.